untuk militer sampai membuat peluru kendali, kapal selam segala macam. Komunisme juga sama. Nah, mereka yang mengandalkan kekuatan militer mesti menghadapi peperangan, pasti kehancuran. Itulah jalan. Ini ya, orang Jawa itu hitungannya ilmu pasti sebenarnya, sangat eksak sekali. Saya itu pedoman saya Jawa itu hanya pon pagi kliwon paing ya, karena di Indonesia Jawa cuma 5 itu. Kalau Sabtu Minggu segala macam sudah masuknya unsur yang lain. Nah, oleh karena itu si Jawa itu sebenarnya jauh-jauh sudah sangat rasional dan ilmiah. Pada abad ke-8 ke-9 orang Blitar itu sudah menemukan namanya energi uranium platinium, yaitu Pubarada, dan bisa terbang tanpa baling-baling. Abad 8-9 orang Blitar labnya di 50 meter dari sini, makanya saya itu harus meneruskan gitu ya, meneruskan beliau-beliau, dan kebetulan saya lahir di Blitar. Kalau di Kidung Agung diceritakan sebagai Gatot Kaca Seraya. Orang India kalau ditanya tentang wayang Purwo, sejarah wayang, dia nggak tahu karena memang asalnya dari sini. Dari Jawa. Dari Kidung Agung, lereng Gunung Arjuna. Gunung Arjuna itu gunung purba yang sudah mati kepundan kawahnya sejak benua Atlantik tenggelam. Nah, makanya di wayang itu ada Godang Ganjing Langit Kelap Laktatan Lir Goncanging Alit Tri Samawe Gandrung. Pada waktu laut tenggelam terus dasar ini ke permukaan, waduh, bencana itu besaran setengah mati. Jadi manusia tinggal berapa gelintir aja ya, berapa gelintir aja, Katon Lir Goncanging Alit Tri Samawe Gandrung. Kelihatan hati kecil, perasaan orang yang selalu semedi, selalu hening, selalu diam, ya kan? Karena hening itulah orang Jawa menyebut Gusti, bagus ngati. Jadi kalau mencari Tuhan jangan kemana-mana. Tuhan itu dicari mudah, gampang. Kalau nggak bisa digemek itu Tuhan. Kalau nggak bisa dilihat, digerayai, bukan Tuhan. Orang Jawa tidak ada istilah katanya. Orang asing sering merebut kita, wong Jawa akeh klenik, ngebom menyang, ngebom dupo, segala macam. Klenik itu dari kata apa? Klen ik. Klen itu himpunan, ik itu misterius karena dia nggak mampu memecahkan. Contoh, orang Jawa kalau mau mantu duwe gawe wayangan zaman itu ya, sapu korek diwalek ditelpeki lombok abang terang. Bisa wah barat gak duit ya, alhamdulillah. Dan kebetulan adik-adik karena dari Tuban saya punya cita-cita Singosari nanti itu menjadi Washington, Tuban itu menjadi New York, menjadi New Yorknya, karena kita itu bahari dan bahari, dan kita punya kekayaan yang harus diperdagangkan seluruh dunia. Nanti kira-kira bulan apa, saya melantik Raja Ternate nanti itu di sana, dan beliau nanti itu sebenarnya kita pernah tahun 1700-an ya, ibu kota itu di Ternate sana. Di Ternate. Jadi Irian, Papua lalu Australia itu milik kita dulu. Lantik Raja Ternate ya, berangkat ke sana nanti ya. Saya boleh ikut itu gitu? Boleh, nanti dari wilayah-wilayah akan sambil satu-satu. Saya akan mudah-mudahan nanti ada yang menjembatani. Kalau pinjam Hercules dari Angkatan Udara bisa ya, nanti ke sana. Intinya itu intinya. Jadi sangat luar biasa penjelasannya Ki Jati. Selanjutnya ini Ki, saya benar-benar penasaran terhadap ajaran Bung Karno. Nah, minta tolong supaya kemudian nilai-nilai ajaran itu bisa tertransformasi secara utuh kepada generasi muda gitu. Ya. Kebetulan adik-adik, saya itu karena jengkel saya. Di dunia itu orang paling bodoh namanya Jatikusumo.
orang paling delahom namanya Jati Kusumo. Karena bodoh itulah akhirnya saya jengkel menerima ilmu yang ada. Perguruan tinggi itu banyak, ITS perguruan tinggi, Unibro perguruan tinggi, ya, ITB perguruan tinggi. Apa hasilnya? Kok rakyat masih bingung mencari duit ke luar negeri? Loh, padahal kaya negara kita itu. Abad 1 orang Barat itu sudah tahu kalau surga itu Indonesia. Dimulai dari Injil sampai dengan Al-Quran dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik, dan di sanalah ada tanaman antara lain jahe dan merica. Loh, memangnya kalau mati itu harus gini supaya mati di sana tuh mati nengok nengis mangan merica, mangan balik, mangan rawon orang iso lambe itu terus gara cotok tek gitu lah, rapi makan rayap loh ya. Ini gak akan dimakan. Surga itu ya waktu hidup ini, waktu hidup ini. Makanya saat ini saya dan kawan-kawan lagi membuat film yang namanya Ken Dedes Putri Agung Prameswari Desa Tunggul Wulung. Lagi berjalan ini, lagi berjalan, nanti dibuat 150 episode ya itu. Karena Ken Dedes itu rahimnya melahirkan raja-raja besar. Nah, terkait dengan ajaran Bung Karno tadi, saking jengkel saya terhadap ilmu pengetahuan yang gagal ya, sehingga anak negeri ini cita-citanya lewis lulusi aku kok kerja nendi segala macam. Jadi tidak membangun rasio untuk mandiri sebagai manusia di negara yang kaya, tapi pikirannya saya kerja di mana di dalam insinyur dari satpam ya kedokteran juga apotek itu kan repot ya. Paradigma yang salah gitu. Makanya saking jengkel saya saringkes jadi satu lembar, ikut Tuhan apa ikut setan. Loh jelas satu lembar ini ya. Ini kalau yang baca orang Jawa sangat terang sekali ya. Di sini yang Maha Esa, yang Maha Esa, terus di sini Bung Karno. Kok Bung Karno? Karena hanya Bung Karno yang memahami ilmu tentang Tuhan ya. Oleh karena itu, dan itu sudah terbukti, Bung Karno itu menjadi pemimpin dunia ya, Asia, Afrika, Amerika menegani ya, ya. Pidato di PBB, we have the 5 principles of Indonesia, believe about nationalism, humanity, democratic and social justice ya toh. Tepuk tangan gemuruh seluruh dunia. Itu nyaman aku dan Bung Karno. Tapi ya itu namanya tokoh itu mesti harus menderita. Dan Bung Karno sangat menderita. Orang ganteng, gagah tidak ada yang seperti Bung Karno, ya. Ganteng, gagah itu kayak Bung Karno itu cilian gitu. Dan tetapi ya itu di dunia itu masih ada ideologi atau pendapat pikiran, yang satu kapitalisme, yang dua komunisme. Dua-duanya baik, tapi dampak selanjutnya itu akan berdampak kurang baik. Kapitalisme, itu kan paham, kapital itu modal. Bagi orang yang liberal, anggapannya hanya modal yang menentukan. Ya, jiwa rakyat itu tidak penting, pokok duit modal mesti bisa menguasai dunia. Yang satu komunisme itu sebenarnya baik, dari kata-kata komuni ya, kumpulan. Setelah menjadi esme, menjadi paham, akhirnya dua-duanya bersaing sama kapitalisme. Akibatnya dua-duanya membentuk militer, ya kan? Kapitalisme membentuk militer sampai membuat peluru kendali, kapal selam segala macam. Komunisme juga sama. Nah, mereka yang mengandalkan kekuatan militer mesti menghadapi peperangan, pasti kehancuran. Itulah jalan setan sebelah sini ya. Lain dengan pengikut Bung Karno. Semula sebelum ada manusia diciptakan bumi ya, udara, air, api. Kalau agama mengatakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara, hidrogen, karbon dan oksigen ya kan? Itu. Nah, tapi belum ada kehidupan. Karena apa? Belum ada matahari. Matahari itulah yang memberi roh. Makanya disebut srengenge,
es itu pinangge uriping pati, artinya menentukan mati dan hidupnya semua makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia, ya. Srengenge itu anu ABCDE itu asal mulanya, ya, asal mulanya sejak dari sononya, ya. Ngo itu atas, awang-awang, srengenge. Jadi yang di atas namanya matahari itulah yang memberi sinar kehidupan di bumi ini. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan, tidak ada. Iya, makanya Majapahit puasa 341 tahun. Karena apa? Karena Cakramandala di mana? Ini keraton saya ini, lambang Asoka, ini dinasti Asoka. Tapi di rumah saya di Citanggi sana itu ada 8 penjuru angin. Artinya manusia itu bisa bergerak di ruang tanpa batas dan diberi kekuatan oleh matahari. Majapahit tadi saya katakan puasa 341 tahun. Tapi memang manusia itu kalau sudah ditunggani nafsunya, lama-lama itu lupa kalau jadi manusia, ya, lama-lama lupa. Makanya buku saya yang terakhir, sebelum ini ya, saya membuat buku itu Jagat Merenovasi Diri. Jagat Merenovasi. Itu 2008. Ya, sebuah buku. Intinya di dalam itu saya ceritakan kelak kemudian hari manusia di dunia ini hanya akan disisakan 28,3%.